Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik pada video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Channel ini merupakan wadah bagiku untuk berbagi sejarah dan juga pengetahuan. So, semoga bermanfaat ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok Ibu Inggit Garnassi. Sosok perempuan yang mengantarkan Presiden Soekarno pada gerbang kemerdekaan. Inggit Garnassi lahir di Desa Kemasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 1888. Nama aslinya adalah Garnassi. Inggit adalah nama sebutan yang diberikan oleh teman-temannya. Karena senyum dari Garnassi sangat menawan, sehingga jika diberikan senyuman oleh beliau seolah-olah mendapat uang ringgit. Pada saat remaja, Inggit adalah kembang desa di kampungnya. Banyak lelaki yang berupaya mendekat untuk sekedar bisa mencuri perhatiannya. Si bunga desa itu akhirnya dipersunting oleh Nata Atmaja, seorang pati di kantor Residen Priangan. Namun sayang, pernikahan ini tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Kemudian Inggit menikah lagi dengan seorang pengusaha yang juga aktif di organisasi Sarekat Islam yang bernama Haji Sanusi. Inggit Garnassi dan Bung Karno bertemu pertama kali di Bandung. Saat itu, Inggit Garnassi adalah ibu kos yang menampung Bung Karno semasa kuliah di Bandung. Bung Karno masih berusia 21 tahun saat pertama kali tiba di Bandung. Ia kemudian melanjutkan kuliah ke Kota Kembang setelah lulus dari Hogere Burger School atau HBS di Surabaya. Saat itu, Bung Karno masih menjadi mahasiswa teknisi Hoge School T Bandung atau cikal bakal dari Institut Teknologi Bandung atau yang disingkat dengan nama ITB. Jarak usia yang terpaut yaitu 13 tahun lebih muda tidak menghalangi rasa cinta Bung Karno kepada Inggit Garnassi. Ketika itu, Bung Karno sudah memiliki istri yang bernama Siti Utari. Namun, rasa cinta Bung Karno kepada Siti Utari lebih condong seperti cinta seorang kakak kepada adiknya. Sedangkan pada Ibu Inggit Garnassi sendiri pada saat itu sudah memiliki suami yang bernama Haji Sanusi. Siti Utari yang tak lain adalah putri kesayangan bapak kosnya yang ada di Surabaya, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan kawan dekat Haji Sanusi. Karena rasa cinta ini, akhirnya Bung Karno menceraikan Siti Utari. Begitu pula dengan Inggit Garnassi yang secara resmi akhirnya berpisah dengan Haji Sanusi. Keduanya lalu menikah di rumah orang tua Inggit yang berada di Jalan Java Fem, Bandung. Bung Karno menikahi Inggit Garnassi pada tanggal 24 Maret tahun 1923. Ibu Inggit Garnassi ini adalah sosok perempuan yang menemani setiap jengkal kehidupan dari Bung Karno dalam meraih suatu proses pendewasaan. Ketika Bung Karno ditangkap di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember tahun 1929 dan kemudian dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung, lalu dipindahkan lagi ke penjara Sukamiskin. Ibu Inggit tidak pernah lelah dalam memberikan semangat kepada suaminya. Setiap menjenguk Bung Karno di penjara, Ibu Inggit kerap kali menyelipkan uang di dalam makanan yang dibawanya agar Bung Karno bisa membujuk penjaga untuk membelikannya surat kabar.
Selama Bung Karno di Bui, Ibu Inggit juga menjadi perantara suaminya agar bisa terus berhubungan dengan para aktivis pergerakan nasional yang lainnya. Untuk menyampaikan pesan yang dibawa oleh Bung Karno selama Bung Karno masih berada di dalam penjara, Ibu Inggit ini memakai cara dengan mempergunakan kertas rokok yang kemudian dilinting. Sebab kala itu Ibu Inggit memang berjualan rokok buatannya sendiri. Rokok yang diikat dengan benang merah khusus hanya untuk para relasi dari suaminya, yang kemudian di dalamnya berisi pesan-pesan dari Bung Karno. Ibu Inggit juga sering membawakan buku-buku yang dibutuhkan oleh Bung Karno selama di dalam penjara, meskipun harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh para penjaga. Caranya yaitu Ibu Inggit ini berpuasa selama beberapa hari supaya buku yang dibutuhkan oleh suaminya tersebut bisa diselipkan di perut beliau. Selama Bung Karno menjalani proses pembuangan ke ND Flores pada tahun 1933, lalu diasingkan lagi ke Bengkulu pada tahun 1938, Ibu Inggit selalu setia menyertai sang suami. Disinilah kemudian Bung Karno mengenal Fatmawati, seorang remaja putri anak tokoh Muhammadiyah yang ada di Bengkulu. Seiring dengan kekalahan Belanda dan berkuasanya Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Bung Karno kemudian dibebaskan dan dikirim ke Jakarta. Hingga akhirnya Bung Karno meminta izin kepada Inggit untuk menikahi Fatmawati. Kala itu Bung Karno berucap, "Aku tidak bermaksud menyingkirkanmu, merupakan keinginanku untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas, dan engkau tetap sebagai istri yang pertama." Sebab Bung Karno ingin memperistri Fatmawati agar mendapatkan keturunan. Sebab kawan, selama 20 tahun berumah tangga antara Bung Karno dengan Ibu Inggit Garnasih, mereka belum dikaruniai keturunan. Keinginan Bung Karno tersebut ditolak oleh Ibu Inggit Garnasih, sebab Inggit Garnasih tidak ingin dimadu. Dan setelah hampir 20 tahun bersama, melalui susahnya kehidupan, dari penjara hingga ke tempat pengasingan, Bung Karno dan Inggit Garnasih akhirnya resmi berpisah pada pertengahan di tahun 1943. Pada tanggal 1 Juni di tahun 1943, Bung Karno menikahi Fatmawati. Pada saat Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, dan Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Fatmawatilah yang kemudian menjadi First Lady atau Ibu Negara. Sementara Ibu Inggit Garnasih tetap sendiri dan masih tinggal di Bandung. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno kemudian mendatangi rumah Inggit Garnasih yang berada di Bandung untuk meminta maaf karena Bung Karno telah melukai hati seorang perempuan yang banyak berjasa kepada dirinya. Ibu Inggit kemudian berkata, "Tidak usah meminta maaf, Kus. Pimpinlah negara dengan baik, seperti cita-cita kita dahulu di rumah ini." Kus adalah nama panggilan Ibu Inggit Garnasih kepada suaminya, yaitu Bung Karno, karena nama asli dari Bung Karno adalah Kusno. Pada saat Bung Karno wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Ibu
Ibu Inggit langsung bergegas menuju ke Jakarta, menuju ke Wisma Yaso, rumah duka mantan suaminya tersebut. Sambil terisak-isak tangisnya di samping jasad sang proklamator, Inggit berucap, "Kus, kiranya Kus mendahului." Inggit mendoakan. Ia tak tahan kuasa menahan kepedihan atas kepergian lelaki yang sangat dicintainya. Pada tahun 1980-an, Ibu Fatmawati yang pada saat itu ditemani oleh Bapak Ali Sadikin menemui Ibu Inggit Garnasih yang berada di Bandung. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah Ibu Fatmawati ingin meminta maaf kepada Ibu Inggit Garnasih karena Fatmawati telah merebut suami dari Inggit Garnasih. Dan ketika dimintai maaf oleh Fatmawati pada saat itu, Ibu Inggit Garnasih berkata, sudah memaafkannya dari dulu. Kepada Fatmawati, Ibu Inggit Garnasih juga mengatakan, ibu adalah lautan maaf bagi anak-anaknya. Dan beliau juga berpesan kepada Fatmawati, jangan mencubit jika tidak ingin dicubit, sebab dicubit itu sakit. Dan pada tanggal 13 April tahun 1984, Ibu Inggit Garnasih meninggal dunia pada usianya yang sudah menginjak 96 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Porib, Kecamatan Babatan, Ciparai, di kota Bandung. Nah, demikianlah kawan kisah tentang Ibu Inggit Garnasih, seorang perempuan, sosok yang sangat berjasa bagi proses pendewasaan Bung Karno dalam meraih suatu kemerdekaan bagi bangsanya. Semoga kita bisa meneladani sikap ketulusan dan juga sikap pemaaf yang beliau berikan. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.